Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mandor Men Here, yang beranggotakan saya Rizky Muhammad Fadilah, kemudian ada Dafa Hilmansyah dan juga Raihan Muhammad Anasyim. Kami akan mempresentasikan kinerja kami dalam pembuatan usaha yang berada di Wadani. Mandor Men Here adalah platform digital yang menghubungkan pekerja kasar untuk pemberian pekerja di sektor konstruksi dan perbaikan. Salah satu komponen pergerakan ekonomi yang paling berpengaruh pada satu negara adalah tenaga kerja. Masalahnya adalah Mother Here menyelesaikan kesenjangan antara pekerja kasar dan pemberi pekerjaan dengan platform khusus yang memudahkan pencarian tenaga kerja secara tepat, cepat, transparan, dan efisien. Kemudian pekerja kasar kehilangan pasarnya, namun kami mewadahi para pencari pekerja tersebut. Masalah yang dipecahkan adalah startup Underman Here hadir untuk mengatasi beberapa masalah utama yang sering dihadapi oleh pekerja kasar dan pemberi pekerjaan. Banyak pekerja kasar seperti buruh harian, tukang bangunan, dan pekerja proyek kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil atau terhubung dengan proyek yang sesuai dengan keterampilan mereka. Salah satu komponen penggerak suatu ekonomi yang paling berpengaruh pada suatu negara adalah tenaga kerja. Analisis masalah pertama adalah stakeholder yang terpengaruh. Untuk masalah sumber daya manusia, kami mempermudah penyediaan jasa pekerja kasar. Kemudian dampak bagi stakeholder, kesulitan dalam menemukan tenaga kerja kasar yang tepat dan efisien. Penyebab penyebab masalah keterbatasan penyediaan, tidak banyak wadah yang menghubungkan pekerja kasar dengan pemberi pekerjaan secara kerja mudah dan transparan. Kemudian adalah hubungan antar anggota atau kelompok agar mempermudah akses pembelian jasa kasar dalam mendapatkan pekerjaan. Sasaran konsumen, sasaran utamanya adalah pekerja kasar, buruh harian. Kemudian ada pekerja yang individu yang mencari pekerjaan harian, kemudian proyek yang berbasis keterampilan. Kemudian sasaran sekunder adalah pengembangan properti atau real estate, perusahaan atau individu yang mengelola proyek skala besar. Contohnya di sini ada gambaran sederhananya. Kelompok utamanya adalah pekerja kasar, buruh harian, tukang bangunan, pekerja proyek. Kemudian sekundernya adalah pengembang proyek properti atau real estate. Dan di sini ada personanya mungkin seperti ini kurang lebih. Bernama Kusnandar, usia 32 tahun, lokasi kotanya kecil, peran dalam organisasi adalah mengelola proyek konstruksi atau infrastruktur dan memastikan kesediaan tenaga kerja yang memadai. Kemudian ada job to be done. JTBD fungsional. Pertama adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan lokasi yang sesuai. Kemudian emosionalnya merasa aman secara finansial dan tidak mengaturkan masa depan. Kemudian ada sosialnya adalah membangun pengakuan dan kepercayaan dari pemberi kerja dan membangun jaringan profesional untuk peluang kerja di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dafa Indonesia. Selanjutnya ada alternatif pas. Di sini alternatif pas saat ini ada mengandalkan rekomendasi dari kanal atau jaringan informal menunggu di lokasi pencarian tenaga kerja seperti pasar buruh, bergabung dengan kelompok atau komunitas pekerja. Kekurangan dari alternatif saat ini, jaringan informal terbatas dan tidak menjamin pekerjaan tetap. Menunggu di lokasi pencarian tenaga kerja memakan waktu dan tidak efisien. Kurangnya transparan dalam upah, kondisi kerja. Terus ada daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Di sini ada contohnya namanya Ahmad Supriyadi, lokasi tukang bangunan. Yang kedua ada nama Budi Santoso, lokasi kontraktor proyek kecil. Terus ada nama Citra Dewi, lokasi pemilik proyek renovasi rumah. Terus validasi masalahnya, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancara, wawancara luring 2, wawancara daring 2, persenan yang setuju bahwa masalah saat ini sudah cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi. 3, terus persenan yang tidak puas dengan alternatif ini tidak ada atau kosong. Solusinya larutan aplikasi platform perekrutan pekerjaan kasar, aplikasi mobile web atau web
yang memungkinkan pemberi kerja atau kontraktor untuk mencari dan pekerja harian atau tukang berdasarkan keterampilan teknologi inti atau metodologi di solusi kimia teknologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh PH Muhammad Arasid. Untuk materinya saya akan bacakan. Untuk desain solusi. Solusi kami, aplikasi platform ekstrutan kerja kasar, aplikasi mobile atau web yang memungkinkan pemberi kerja atau kontraktor untuk mencari dan memperkerjakan pekerja harian atau tukang berdasarkan keterampilan. Nah, ada fitur utamanya adalah pencarian kerja berdasarkan keterampilan, profil pekerja, dan pemberi kerja, sistem rating dan ulasan, pembayaran online dan otomatisasi jadwal dan pengolahan proyek. Ada keunikan juga di sistem pembayaran dan kontrak otomatis. Ini menyediakan pembayaran otomatis untuk pekerja berdasarkan kesepakatan yang terperinci di platform, termasuk pengolahan proyek dan jadwal secara real time. Nah, ada juga manfaat solusi. Yang pertama ada manfaat fungsional. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan mempekerjakan pekerja kasar terpercaya tanpa proses pencarian yang rumit. Pekerja juga mendapatkan akses lebih. Untuk yang kedua ada emosional. Pelanggan mendapatkan ketenangan pikiran karena dapat menyewa pekerja yang telah diverifikasi dan memiliki ulasan baik sehingga merasa lebih aman. Yang ketiga ada sosial. Peningkatan reputasi dan kredibilitas melalui ulasan positif serta rating tinggi yang membantu mereka menarik lebih banyak. Yang keempat ada manfaat masyarakat. Solusi ini berdampak positif pada masyarakat dengan membantu pekerja kasar mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mengurangi tingkat pengangguran. Ini ada pesaing. Ada yang pertama langsung pesaing di Indonesia, ada Gowok sama Jobio. Yang kedua ada persaingan tidak langsung. Yang di Indonesia ada Gojek, GoClean, Gotik, GoBooks, dan Sejasa. Ada juga langsung pesaing secara global, ada TaxRabbit dan Blue Crew. Yang keempat, ada tidak langsung pesaing secara global, ada Upwork dan Home Advisor. Untuk analisis makronya, tren yang menguntungkan untuk area sosial ada Mandorman hadir untuk memenuhi kebutuhan pekerja kasar yang fleksibel dan menghubungkannya. Untuk teknologinya, memanfaatkan teknologi aplikasi mobile dan platform digital untuk mempermudah pencarian. Untuk tren yang tidak menguntungkan, yang salah satunya adalah ekonomi, fluktuasi upah yang disebabkan oleh inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap layanan. Untuk sosialnya, stigma negatif terhadap pekerja kasar di beberapa kalangan masyarakat bisa mengurangi jumlah penyewanya. Ada prototype. Format prototype yang digunakan adalah UI UX interaksi di Figma, penampilan navigasi dan fitur utama aplikasi. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototype mencakup login, pemesanan, pencarian, notifikasi, dan navigasi utama untuk simulasi pengalaman pengguna. Untuk fungsionalitas yang tidak termasuk dalam prototype, tidak mencakup kayak integrasi pembayaran, fitur analitik, personalisasi lanjutan, dan dukungan multibahasa. Ada validasi prototype. Berapa jumlah pengguna yang dilibatkan? Ada 3. Berapa banyak orang yang menyukai prototype? 3. Berapa banyak orang yang netral atau sebagian tidak senang? Ada 0. Untuk umpan balik prototype, aspek dari pengguna prototype disukai pengguna. Nah, pengguna menyukai desain minimalis, navigasi yang sederhana dan intuitif, serta fitur pemesanan jasa yang mudah diakses. Akses apa dari prototype yang tidak disukai oleh pengguna? Pengguna merasa beberapa ikon kurang jelas, butuh lebih banyak detail pada profil pekerja, dan ingin memfilter lebih banyak spesifik. Untuk analisis persaingan, nama pesaing ada tepang.id. Secara jenisnya langsung, kekuatannya teknologinya sudah memiliki platform digital, kelamaannya cenderung lebih tinggi. Untuk pesaingnya GoClean, Mitra GoFood yang jenis yang tidak langsung, merek di bagian ekosistem Gojek yang sudah ada. Teman spesialis yang tidak fokus pada jasa saja. Untuk subscribe jenisnya langsung, lainnya menyediakan berbagai jasa, tapi kelemahannya harga cenderung mahal, terutama di negara tertentu. Untuk pesaing handy secara tidak langsung, teknologi booking online yang cepat, spesialis tidak menyediakan jasa
jasa pekerja. Tuh produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini yang satu, spesialis pekerja bangunan kasar atau kuli bangunan mendormen fokus pada sektor yang belum banyak tersentuh oleh platform digital lainnya. Jasa pekerja bangunan kasar berbeda dengan persaingan lokal atau global yang lebih menekankan jasa rumah tangga atau teknisi ringan. Underman menyediakan solusi langsung bagi kebutuhan proyek dan bangunan. Nah, untuk segmen ukuran pasarnya, ada Total Addressable Market atau TAM. Jumlah pekerja target adalah 4,8 juta orang per hari, per tahunnya estimasi 250. Untuk serviceable, serviceable market ada atau SAM, Underman akan fokus pada pasar jasa pekerja bangunan, kuli bangunan. Untuk serviceable obtain market atau SOM itu sekitar 2.304 juta. 4 miliar. Oke. Untuk presentasi ini mungkin hanya segitu saja. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Stop share, bukan stop record.